Coba deh, ada beberapa suara yang begitu kita dengar, otak kita langsung klik. Wah, ini Ramadan. Bukan lagu, bukan iklan, tapi suara-suara yang udah mendarah daging bagi jutaan orang Indonesia. Seperti suara beduk itu, berat, dalam, menggema dari kejauhan. Bawaannya tuh bikin hati adem, kangen, campur aduk deh pokoknya. Atau suara sirene yang melengking itu, memecah heningnya subuh. Khas banget kan? Rasanya nggak tergantikan. Dan tentu aja suara riang anak-anak yang rame-rame keliling kampung bangunin kita semua dengan penuh semangat. Ya, inilah simfoni bulan suci yang cuma ada di Indonesia. Nah, ini nih pertanyaannya. Kenapa ya suara-suara ini bisa nempel banget di hati kita? Ini yang seru buat kita bahas. Jadi, dari mana sih semua tradisi ini datang? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Untuk bisa paham, kita perlu sedikit mundur ke belakang, melihat gimana cara orang zaman dulu bangunin sahur, dan bagaimana itu semua berubah sampai sekarang. Lihat deh lini masa ini, menarik banget. Intinya dari dulu sampai sekarang tuh sama, bangunin umat buat sahur. Tapi caranya itu yang berevolusi. Dulu di zaman Nabi pakai azan khusus dari Bilal bin Rabah. Terus pas Islam masuk ke Nusantara, para wali songo ini cerdas banget. Mereka ngancurin budaya lokal, malah beduk yang udah ada di-upgrade fungsinya. Keren kan? Nah, makin modern, muncul deh sirene biar kedengaran lebih jauh di kota-kota besar. Dan hari ini, semuanya hidup berdampingan. Nah, istilah kerennya itu akulturasi budaya. Ini dia kuncinya. Jadi Wali Songo nggak datang terus bilang, wah beduk ini salah, hancurkan. Nggak gitu. Justru beduknya diambil, ditaruh di masjid, dikasih makna baru yang islami, buat penanda waktu sholat, dan tentunya buat bangunin sahur. Ini pendekatan penyebaran ajaran yang super bijak dan damai. Tapi tunggu dulu, suara-suara ini bukan cuma sekedar alarm bangun tidur loh. Fungsinya jauh lebih dalam dari itu bagi kita sebagai sebuah komunitas. Yuk kita bedah 4 fungsi utamanya. Coba deh bayangin bedanya. Alarm di HP kan buat kita sendiri ya, pribadi banget. Tapi suara beduk atau sirene itu buat semua orang. Waktu sirene buka puasa bunyi, jutaan orang di satu kota dengernya barengan di detik yang sama. Wah, itu ada rasa kebersamaan yang kuat banget di situ. Kita ngerasa kita semua lagi jalanin ini bareng-bareng. Suara ini juga jadi simbol kesetaraan yang keren. Suaranya kan nggak milih-milih ya, masuk rumah mewah, masuk juga ke rumah sederhana. Nggak ada yang dapat notifikasi duluan. Ini tuh pengingat yang dalam banget. Kalau di hadapan waktu ibadah, kita semua ini setara. Secara praktis, ada juga loh alasan ilmiahnya kenapa suara-suara ini efektif. Otak kita tuh pinter ngefilter suara yang biasa aja. Tapi suara yang tiba-tiba, kenceng, dan unik kayak beduk atau sirene, nah itu langsung bikin otak kita kaget dan bangun. Jadi ini bukan cuma tradisi, tapi juga semacam teknologi yang ampuh banget. Dan akhirnya suara ini udah jadi identitas budaya kita. Udah melampaui batas agama. Banyak loh saudara-saudara kita yang non-muslim juga punya kenangan masa kecil dengan suara beduk Ramadan. Buat mereka, itu tanda datangnya bulan yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Ngomongin soal budaya, wah, kreativitas orang Indonesia buat bangunin sahur itu juara. Nggak cuma beduk sama sirine aja, jauh lebih dari itu. Coba kita lihat betapa beragamnya tradisi kita di sini. Ada rombongan sahur yang super kreatif. Modalnya apa aja, dari kentongan sampai galon air. Ada yang pakai musik kasida sama rebana. Di Jakarta, ada tanjidor yang meriah banget. Bahkan di pedesaan, ada yang masih pakai tabuh lesung. Tiap daerah punya caranya sendiri buat merayakan momen ini. Dan buat buktiin betapa seriusnya tradisi ini, lihat ini. Beduk paling gede se-Indonesia yang ada di Purworejo, itu panjangnya hampir 3 meter. Bayangin, dibuat dari kayu raksasa, suaranya bisa kedengeran sampai berkilo-kilometer jauhnya. Luar biasa kan? Beduk itu bukan cuma alat, tapi udah jadi ikon. Yang di Masjid Agung Demak itu udah jadi saksi Ramadan ratusan tahun. Bikinnya juga seni tingkat tinggi. Dan bahkan secara akustik, suaranya yang ngebas itu emang dirancang biar bisa merambat jauh. Makanya pantes banget kata beduk sampai masuk KBBI. Tentu, di zaman modern ini, muncul juga obrolan soal tradisi yang suaranya kencang ini. Gimana caranya kita menyeimbangkan warisan budaya dengan harmoni dan kenyamanan hidup bersama?
Disinilah kita ketemu dua perspektif yang sama-sama penting. Di satu sisi, ini jelas warisan budaya yang tak ternilai. Di sisi lain, Islam juga mengajarkan kita buat menjaga kenyamanan bersama dan gak mengganggu orang lain. Kunci untuk maju adalah nemuin keseimbangan yang tepat. Dan prinsip inilah yang jadi pegangan kita. Hadis ini intinya ngajarin kita untuk cari jalan tengah, menjalankan tradisi yang bermakna sambil tetap toleran dan menjaga kenyamanan bersama. Sebuah keseimbangan yang sebenarnya udah jadi keahlian masyarakat Indonesia dari dulu. Mungkin sekarang kalau dengar suara itu pas lagi enak-enaknya tidur, ada sedikit rasa keganggu. Tapi percaya deh, suatu hari nanti, kalau kamu udah besar dan merantau jauh dari rumah, kamu bakal kangen banget sama suara itu. Karena itu bukan sekedar bunyi, itu adalah suara dari sebuah pilihan kolektif. Pilihan untuk bangkit, untuk taat, untuk menjalankan ibadah bareng-bareng di saat sebagian besar dunia masih terlelap. Setiap kali kamu mendengarnya, kamu itu seolah nyambung ke rantai sejarah yang panjang banget. Suara yang sama yang didengar oleh kakek nenek buyut kita, dan insya Allah akan didengar oleh anak cucu kita kelak. Jadi nanti dini hari, pas suara itu terdengar lagi, coba deh jangan menggerutu, tersenyumlah, bangkitlah dengan rasa syukur. Kamu sedang mengambil bagian dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kamu sendiri. Sebuah tradisi agung yang menyatukanmu dengan jutaan saudara seiman, dengan para pendahulu, dan yang terpenting, dengan Sang Pencipta. Ucapkan bismillah dan selamat menjalankan ibadah puasa.